Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudingi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah online minggu ini, yuk kita lihat panduannya. Yang pertama, persiapkan anak-anak untuk mengikuti ibadah online. Papa, Mama beri pengertian ya, bahwa ini adalah ibadah. Jadi jangan sambil makan, main-main, bercanda-bercanda, atau jalan-jalan. Yang kedua, anak-anak biasanya melihat teladan orang tuanya ya. Jadi, Papa Mama bisa mendampingi dan mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Ikut berdoa dan bernyanyi bersama-sama. Yang ketiga, setelah ibadah, Papa Mama bisa tanyakan ke anak-anaknya apa yang mereka dapat dari ibadah online minggu ini. Papa Mama juga bisa memberikan sedikit penjelasan tentang firman minggu ini supaya anak-anak lebih mengerti. Demikian panduan ibadah online minggu ini. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Ih, suaranya nggak kedengaran. Iya kak, belum nih kak, Kita coba kak, suara kita lebih kencang lagi ya kak. Oke. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Kristi. Dan Kak Keisha. Kita mau ibadah. Adik-adik udah siap belum? Siap dong kak, pasti. Pastinya ya kak Iya ya. dong, harus siap. Pakaiannya udah rapi kak, semuanya udah siap. Tapi sebelum mulai kita mau berdoa dulu. Ikutin Kak Keisha berdoa ya. Oke, yuk semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Keisha berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, kami bersyukur kami bersyukur hari ini Tuhan Tuhan kasih kami kami kesempatan untuk kembali beribadah. beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin Ibadah ibadah kami dari awal sampai sampai selesai. selesai. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, semuanya
semuanya semangat. Sekarang kita panggil musiknya. 1, 2, 3, musik. Tepuk tangan semuanya. Jangan ada yang duduk ya, berdiri. Bilang, I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Ayo adik-adik, tepuk tangannya. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Wah, semuanya kita nih, Iya Kak. dong Kak, masih sukacita. Masih semangat memuji Tuhan nggak? Masih Kak, masih semangat aku. Bilang yes 2 kali. Yang masih semangat memuji Tuhan, bilang yes 2 kali ya. 1, 2, 3. Yes, yes. Wah, Kak. Kayaknya Kurang kedengeran ya Kak ya? Iya, iya, nggak kedengeran. makanya. Coba ulang lagi Kak, ulang. Ulang lagi ya. Iya, Yang iya. semangat memuji Tuhan bilang yes 2 kali. Yes, yes. Sekarang kita pakai musiknya ya. 1, 2, 3, musik. Tepuk tangannya semua. Kita bilang, gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi siapa? Bagi Yesus yang besar. Masalahku jadi kecil. Kasihnya Yesus padaku tak pernah berubah. Kasihnya Yesus padaku kekal selamanya. Apa? Kita ulang ya. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku kodok kecil. Kodok mulutnya lebar, tapi apa? Tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kasihnya Yesus padaku tak pernah berubah. Kasihnya Yesus padaku kekal selamanya. Kasihnya Yesus padaku tak pernah berubah. Kasihnya Yesus padaku kekal selamanya. Kekal selamanya. Kekal selamanya. Kekal selamanya. Kekal selamanya. Haleluya. Wah, sekarang adik-adik lagi sama mama, papa atau sama ada adiknya atau ada kakaknya? Pasti sama-sama Kak, Semuanya rame ya. tuh. Kalau iya. gitu tos ya. Sekarang Oke. bilang selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Udah belum? Belum Kak, belum. Belum semua ya? Iya. Kayaknya banyak banget tuh Kak. Iya, satu coba rumah tos ya, Kak. sekali lagi aja, Kak. Oke, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Mantap. Kalau gitu kita panggil lagi musiknya ya. 1, 2, 3. Musik.
Tuhan Yesus baik banget buat Iya kita. Kak, betul banget tuh. Sekarang adik-adik, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh ya. Walaupun adik-adik di rumah, jangan main-main. Betul nggak Kak Kesha? Betul banget Kak, harus Oke. tetap hormati Tuhan. Betul. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Yang tahu lagunya, suaranya harus yang keras, oke? Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau
percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama. Kita ulang lagi adik-adik. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama. Angkat tangannya buat Tuhan Yesus adik-adik. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang kami mau Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Yesus Kau dambaan, Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan, Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Haleluya. Kita sembah Tuhan Yesus adik-adik. Kau dambaan hatiku, segalanya milik-Mu, tubuhku adalah milik-Mu Tuhan. Pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu, kami cinta Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Kristi berdoa. Bapak terima kasih Bapak terima kasih untuk kebaikan-Mu untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. dalam hidup kami. Kami bersyukur Kami bersyukur mengenal Tuhan Yesus Tuhan Yesus dalam hidup kami. hidup kami. Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Yesus Tuhan Yesus mau mati bagi kami. Kami cinta Tuhan Yesus. Kami cinta Tuhan Yesus. Kami sayang Tuhan Kami Yesus. sayang Tuhan Yesus. Selamanya sampai Tuhan Yesus datang. Sampai Tuhan Yesus Kami datang. mau Kami mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan Yesus tolong kami untuk mengerti untuk mengerti firman Tuhan, dan dan kami mau menyenangkan hati Tuhan Yesus hati Tuhan Yesus selama-lamanya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Sekarang adik-adik siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Halo adik-adik semua, ketemu lagi sama Kak Keisha yang sudah siap dengar cerita firman Tuhan. Kak Keisha mau ingetin sekali lagi, duduk yang manis, duduk yang tenang, perhatikan ceritanya dari awal sampai selesai. Nah, yang udah siap dengar cerita sama-sama bilang yes. Kak Keisha hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Aduh, belum kedengeran nih suaranya. Ulang deh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, berarti semua sudah siap dengar cerita. Kak Keisha mulai ya. Nah, adik-adik, Kak Keisha mau cerita hari ini yang diambil dari Alkitab Matius 5 ayat 38 sampai 48. Pada zaman Romawi, waktu itu orang-orang Yahudi banyak yang diperlakukan tidak semena-mena oleh prajurit-prajurit Romawi. Wah, adik-adik, keadaan mereka saat itu sedih sekali. Nah, pada saat itu juga Tuhan Yesus berjalan berkeliling untuk memberitakan Injil, kabar baik. Nah, waktu Tuhan Yesus berjalan berkeliling memberitakan kabar baik, Tuhan Yesus juga melakukan mujizat. Mujizatnya banyak adik-adik. Dan Tuhan Yesus
pergi ke rumah-rumah ibadat, ke jalan-jalan, dan banyak orang-orang yang sakit, yang menderita, bahkan yang kerasukan setan, semua dibawa kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menguatkan hati orang-orang Yahudi pada saat itu. Tuhan Yesus datang dan membawa kabar baik bagi mereka, memberitakan firman, memberitakan Injil kebenaran untuk membuat mereka semakin bisa percaya kepada Tuhan. Makin banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Karena mereka semua mau mendengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan melihat orang-orang banyak itu, Tuhan Yesus naik ke atas bukit, dan setelah Tuhan Yesus duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dan Tuhan Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka semua. Tuhan Yesus berkata, "Jangan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan." Tuhan Yesus berkata, "Jangan kamu membalas orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Kepada siapa yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, berikan juga kepadanya jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil." Nah, adik-adik perhatikan ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang banyak itu apa itu kasih, pengertian dan pengenalan yang benar tentang apa arti kasih sebenarnya. Kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kasih yang tulus, kasih yang mau berkorban, kasih yang melampaui segala hal, dan kasih yang menutupi dosa. Sama seperti Bapa di sorga yang mengirim anaknya Yesus Kristus yang tunggal untuk dunia yang berdosa ini, untuk kita orang-orang berdosa. Supaya apa adik-adik? Supaya kita selamat dari hukuman. Tuhan Yesus menebus kita dari semua dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, itu adalah kasih. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada orang-orang banyak itu, dalam keadaan apapun, situasi sesulit apapun, waktu mereka sedih, waktu mereka kecewa, walaupun mereka nangis, ditindas sama prajurit-prajurit Romawi saat itu, tapi mereka harus tetap berharap kepada pertolongan Tuhan, harus tetap punya harapan, bukan malah membenci orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka, apalagi membalas kejahatan itu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan mereka harus belajar mengasihi orang-orang yang berbuat jahat, bahkan berdoa buat mereka. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Nah, adik-adik, sekarang Kak Kesha ingetin sekali lagi ya, apa itu kasih? Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri sendiri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, ia tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, mencari kepentingan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, adik-adik perhatikan juga di bagian firman Tuhan yang lain, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan, "Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi siapapun orang-orang yang mengasihi, ia adalah anak-anak Allah." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menebus kita dari semua dosa-dosa kita dengan darahnya yang mahal. Itu bukan karena kehebatan kita, itu bukan karena kebaikan yang adik-adik lakukan, bukan juga karena usaha dan kekuatan kita sendiri. Tapi itu semua semata-mata karena Allah itu adalah kasih, dan Dia mengasihi adik-adik, mengasihi Kak Kesha, mengasihi papa mama, mengasihi kita semua.
lebih dari dia mengasihi dirinya sendiri. Adik-adik ingat ya, kita sama-sama belajar mengasihi orang lain, punya belas kasihan kepada orang lain. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mati di kayu salib untuk kita, mengasihi kita. Untuk itu kita harus mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. Yuk, Kak Keisha mau berdoa untuk adik-adik supaya kasih dari Allah Bapa selalu menyertai dan memampukan kita untuk taat dan setia melayani Tuhan. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Kak Keisha pimpin doa. Sungguh-sungguh ya semuanya ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan, Tuhan mati di kayu salib untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami, untuk membawa kami keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang mengasihi kami. Kami mau belajar untuk taat dan setia kepada firman Tuhan. Kami mau belajar untuk mengasihi orang lain, untuk punya belas kasihan dan berdoa bagi orang lain. Tolong kami dan mampukan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan selalu bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Berubah serupa Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Teman-teman, sekarang ikutin aku ya. Pentakosta ketiga, yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Wow, keren ya? Halo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau memberkati Bapak Joko Widodo yang telah membangkitkan Indonesia. Berkati juga Om Niko, Opa Niko, dan Om Beni yang telah mendengar firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan pada orang-orang. Kami juga mau menyembuhkan orang-orang dan anak-anak yang sakit. Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan berlimpah-limpah, anak-anak dan orang-orang akan sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa, Tuhan Yesus pulihkan Indonesia, COVID-19 cepat berlalu dari Indonesia agar bisa normal kembali. Yang sakit Tuhan sembuhkan agar bisa kembali bekerja dan kembali ke sekolah. Juga anak-anak Tuhan dipenuhi Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini. Juga untuk ibadah online setiap hari Minggu agar anak-anak tetap bersemangat beribadah bersama orang tua di rumah. Untuk kakak-kakak yang mengajar di ibadah anak, Tuhan berkati, beri hikmat dan kreativitas mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya, siang ini kita ada kelas Zoom jam 11 siang dan Google Meet jam 3 sore. Untuk papi mami yang rindu memberikan persembahan, bisa ditransfer ke rekening ini.
Untuk adik-adik dan papi mami yang mempunyai Instagram, follow Instagram kami di @ibadahanak_gbhhost. Demikian ibadah hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.